Selama ribuan tahun, kelapa sawit yang berasal dari Afrika Barat memiliki hubungan erat dengan manusia. Ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di seluruh Afrika bagian barat dan tengah setelah musim kemarau sekitar 2.500 tahun yang lalu memungkinkan terjadinya migrasi manusia dan pembangunan pertanian. Sebaliknya, manusia memfasilitasi perbanyakan kelapa sawit melalui penyebaran benih dan pertanian tebang bakar. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa buah dan biji kelapa sawit serta minyaknya telah menjadi bagian integral dari pola makan orang Afrika Barat 5.000 tahun yang lalu. Kelapa sawit tidak hanya dilindungi sebagai tanaman berharga, namun juga tumbuh dengan baik di area yang dibuka dan dibakar. Desa-desa dan kamp-kamp pertanian yang ditinggalkan seringkali menjadi perkebunan kelapa sawit yang menonjol. Bahkan saat ini usia dan distribusi kelapa sawit dapat membantu mengidentifikasi permukiman kuno dengan mudah. Kecuali perkebunan kelapa sawit kerajaan yang didirikan pada abad ke-18 untuk menghasilkan tuak di kerajaan Dahomey, semua kelapa sawit di Afrika Barat tumbuh di hutan liar dan semi-liar. Perempuan dan anak-anak mengumpulkan buah-buahan yang lepas dari tanah, sedangkan laki-laki muda memanen tandan buah dengan memanjat hingga ke puncak pohon palem. Buah tersebut kemudian diolah menjadi minyak sawit oleh perempuan, melalui proses yang memakan waktu dan padat karya yang melibatkan perebusan berulang-ulang dan penyaringan buah segar dengan air. Metode serupa masih banyak digunakan di seluruh Afrika Barat. Meskipun minyak sawit merah murni berasal dari mesokarp bagian luar buah sawit yang berdaging, para perempuan juga seringkali dengan bantuan anak-anak memecahkan inti sawit untuk menghasilkan minyak inti sawit berwarna coklat dan bening. Minyak kelapa sawit merupakan bahan utama dalam masakan Afrika Barat, seperti di Nigeria bagian selatan. Dari hidangan sederhana berupa ubi rebus, minyak kelapa sawit, dan garam kanwa, hingga sup banga yang terbuat dari buah tumbuk yang tersisa selama pengolahan minyak kelapa sawit, dan banyak sup lainnya yang dimakan dengan ubi atau gari, singkong giling. Di seluruh Afrika Barat, minyak sawit juga digunakan dalam pembuatan sabun. Saat ini sabun dudu osun hitam Yoruba adalah merek dagang merek Nigeria. Di kerajaan Benin, minyak sawit digunakan sebagai lampu jalan dan sebagai bahan bangunan pada tembok istana raja. Ditemukan juga ratusan kegunaan ritual dan pengobatan yang berbeda, khususnya sebagai salep kulit dan penangkal racun. Selain itu, getah kelapa sawit disadap untuk dijadikan tuak, dan daun palem dijadikan bahan untuk atap jerami dan sapu. Minyak sawit telah dikenal di Eropa sejak abad ke-15, namun para pedagang Buddha di Liverpool dan Bristol pada awal abad ke-19 mulai melakukan impor dalam skala besar. Mereka akrab dengan berbagai kegunaannya di Afrika Barat dan telah membelinya secara teratur sebagai makanan bagi para budak yang dikirim ke Amerika. Para pedagang Inggris di Afrika Barat beralih ke pasar Eropa dan sumber daya alam sebagai komoditas, khususnya minyak sawit. Pada saat itu, sumber utama lemak dan minyak di Eropa Utara berasal dari hewan, lemak babi, minyak ikan paus, dan minyak ikan, yang merupakan produk yang sulit untuk mendapatkan pasokan rutinnya. Oleh karena itu, terdapat pasar yang siap untuk minyak sawit yang, sebagaimana dikatakan oleh sejarawan Martin Lin, melumasi roda revolusi industri pada awal abad ke-19. Minyak sawit digunakan sebagai pelumas industri dalam produksi pelat timah, penerangan jalan, dan sebagai lemak semi padat untuk pembuatan lilin dan produksi sabun. Terobosan dalam bidang kimia, khususnya penemuan Michel Eugène Chevreul pada tahun 1823 bahwa minyak dan lemak merupakan senyawa asam lemak dan gliserin, memfasilitasi perubahan pada produksi sabun industri skala besar. Setelah teknik baru untuk memutihkan minyak sawit merah dan mengurangi bau khasnya ditemukan pada tahun 1836 dan pajak atas minyak sawit dihapuskan oleh pemerintah Inggris. Pada tahun 1845, bahan ini menjadi bahan yang sangat menarik bagi pembuat sabun dan bahan ini juga langsung diterapkan ke pelabuhan-pelabuhan di kawasan utama pembuatan sabun. Pengen tahu selanjutnya? Part 2